Bawaslu, ukuran suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, tetapi juga diukur dari ketaatan semua pihak dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar, sukses, serta minim dari penanganan pelanggaran. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka peran masyarakat tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga ikut berperan serta dalam mengawasi, mencegah, serta melaporkan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam setiap proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Lalu, bagaimana cara masyarakat untuk melapor kepada Bawaslu apabila terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah? Sahabat Bawaslu, di belakang saya ini adalah Monumen Angkringan yang berada di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Di desa inilah cikal bakal angkringan yang sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di tengah maraknya tempat makan yang modern seperti kafe dan restoran, angkringan mampu menjaga eksistensi diri sebagai tempat nongkrong favorit yang bisa dikunjungi oleh banyak orang. Pada ruang demokrasi kali ini kita akan berbincang-bincang singkat tentang sejarah angkringan dan juga akan kita saksikan bersama pemaparan dari Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten tentang bagaimana cara melaporkan ketika ada pelanggaran kepada Bawaslu. Maka ikuti saya di ruang demokrasi Bawaslu Kabupaten Klaten. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Dere. Numpang duduk ya. Mas, saya dari Bawaslu Kabupaten Klaten bersama tim Humas ini Bawaslu Kabupaten Klaten. Mohon izin buka masker ya, supaya kita enak ngobrol-ngobrolnya. Ya. Kita kenalan dulu ya, Mas. Mohon maaf, ini dengan siapa? Dan di sini saya lihat ini ya, konsep angkringannya luar biasa. Ya, dengan siapa ini dulu? Ya, ini perkenalkan saya Mr. Gugun selaku inisiator Gubuk Tiwul sekaligus pengelola Gubuk Tiwul. Itu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol, saya mau pesen dulu minuman ya ke Mas. Mas, saya es teh ya, sama teman-teman kamera ini. Mas, mau apa? Susu jahe. Kamu susu jahe juga? Iya, ya. Mas, tambah susu jahe 2 ya. Ya. Oke, Mas. Oh, ada ini ya, macam-macam ya. Oke. Berarti saya manggilnya Mr. Gugun ya, Mr. Gugun. Saya tertarik sekali ketika banyak melihat referensi, baca-baca referensi di buku, di Google dan lain sebagainya. Saya tertarik terkait dengan angkringan, ya, bahwasanya angkringan itu cikal bakalnya adalah dari Desa Ngerangan, ya. Bisa diceritakan secara singkat nggak? Oke, siap. Kebetulan Mbak Dina ini ada di tempat yang tepat. Kebetulan Desa Cikal Bakal Angkringan ini sejarahnya saya yang mengeksplor. Oh begitu. Ya. Terima kasih Mas. Kali diunjuk. Ya, siap. Ya. Manis. Ya, ini sejak 2019 saya dan teman saya Pak Disuwar, saya Mr. Gun, ini menggali sejarah angkringan. Saya kan dari dulu saya juga seorang pedagang angkringan ini, Mbak. Nah, saya kok penasaran, ini Ngerangan ini kok banyak-banyak jualan angkringan. Mbok kita kasih aja kampung angkringan gitu sebelum tahu sejarahnya. Kemudian saya sampaikan ke pihak pemerintah desa. Ternyata mereka mengapresiasi bagus dan kemudian silakan dicari sejarahnya barangkali dari Ngerangan. Oh, iya. Maka kami berdua langsung cari sejarah ini dimulai dari cari sisik melek. Sisik melek ini goleki, Mbak, goleki sapa sih sing paling tua di sini. Sumber-sumbernya ya. Ketemu waktu itu sesepuh pedagang angkringan awal dulu dan menceritakan banyak hal. Waktu itu banyak personel awal-awal yang berdagang angkringan. Saya cari yang paling tua. Ternyata kami dengan Mbah Wiryo Jiman. Ini udah almarhum sekarang. Nah,
dari Mbah Wiryo Dimana cerita banyak sekali. Iya. Saya tuh sampai heran sekali. Ternyata sejarah angkringan itu dari Desa Ngerangan ini. Iya. Ya, ceritanya begini, Mbak. Dari Kampung Sawit Heeh. RT 3 itu ada namanya Jukut waktu itu. Jukut ya. Jukut itu salah satu pemuda desa umur 15 tahun waktu itu, Mbak. Iya. Masih kecil Masih ya. kecil ya, remaja. Ini ke Solo, jalan kaki ke Solo. Di Iya. sana ya nggak tahu tujuan. Zaman dulu nggak ada Grab ya? Nggak ada Grab, Mbak. Jangankan Grab, mungkin ngepitnya mboten kok. Iya. Nah itu akhirnya di Solo diajak orang juragan terian namanya Mbah Wono. Mbah Wono itu juragan terian, penjual makanan dipikul gitu, Mbak, pakai tumbu waktu itu terian. Nah kemudian Jukut yang kecil 15 tahun tadi diajak Mbah Jukut untuk apa namanya ikut beliau berjualan. Nah setelah itu jualan kok laku. Banyak yang tanya, aku ngelak orangnya wedange gitu kan. Iya. Terus akhirnya Mbah Jukut ini di tahun ini sebelum merdeka loh, Oh, Mbak. gitu. 1940-an. Kalau datangnya ke sana 1930-an. Nah, sebelum merdeka ini Mbah Jukut punya ide untuk momentumnya punya ide untuk bawa minuman ceret itu walaupun masih dibawa di jinjing gitu ya. Ya, kemudian akhirnya karena repot banget pakai pikulannya disesuaikan untuk ceret gitu. Itu di tahun 1940-an itu, Pak. Itu kenapa kok Ngerangan seperti itu? Ya itu karena Mbah Jukut asli Ngerangan punya ide brilian untuk membawa ide tentang angkringan ini. Kalau di Solo namanya bukan angkringan, he. Oh, he, iya. Gitu. Jadi sejarah awal mulanya angkringan itu yaitu dari he. Iya, dan sekarang angkringan atau he itu sudah terkenal seantero Nusantara begitu. Dan bahkan ada juga yang sampai Korea. Oh begitu. Ya, internasional. Pedagang angkringan di Korea ya, asalnya dari Ngerangan juga. Ya, dari Jepang, Korea itu biasa kedutaan besar mendirikan sana. Ada juga komunitas jualan angkringan. Gitu. Luar biasa sekali ya sahabat Bawaslu. Itu juga yang menginisiasi Mr. Gugun bersama dengan tim menginisiasi salah satunya adalah konsep dari angkringan ya di Gubuk Diwal ini. Oke. Mr. Gugun, kan banyak nih ya orang yang kemudian datang ke angkringan Gubuk Diwal ini, termasuk tadi juga saya lihat ada beberapa ibu bapak yang ada. Itu kira-kira obrolan yang dibangun di angkringan itu biasanya apa saja sih? Saya penasaran. Ya, betul. Gubuk Diwal itu memang karenanya usaha di seluruh Ngerangan ini pasti ada angkringannya. Termasuk angkringan Gubuk Diwal ini. Kalau ngobrolnya apa, Masya Allah, Gubuk Diwal, angkringan itu tempat segala level usia, segala level status sosial dan sebagainya. Obrolannya macam-macam, dari harga rokok sampai kasus yang terjadi, politik sampai hal-hal apa aja include di sini, Mbak. Politik bahkan, juga? Iya, politik juga. Pernah ngobrol tentang ini enggak? Pemilihan kepala daerah, pemilihan umum gitu. Pokoknya dari pemilihan RT sampai pemilihan presiden saat dunia itu kabeh ning angkringan. Dibahas semua di angkringan ya. Asik pokoknya. Oke. Terkhusus itu tadi yang saya tanyakan terkait dengan obrolan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kita akan besok di tahun 2024 ya sahabat Bawaslu semuanya, kita akan ada event besar. Oh iya? Apa itu, Mbak? Pemilihan umum ya, mulai dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum ya. Ada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, kalau untuk Klaten, kemudian gubernur dan wakil gubernur, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 dan presiden itu akan kita laksanakan secara serentak besok di tahun 2024. Jadi ramai sekali. Jadi dengan cara seperti ini kami dari Bawaslu Kabupaten Klaten menginginkan peran serta masyarakat. Paling tidak untuk ikut serta berperan aktif di dalam pengawasan kalau di Bawaslu. Bawaslu itu yang tugasnya mengawasi. Iya, benar. Oke, kita kembali lagi ke poin ya tadi terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Apa sih biasanya yang diobrolkan? Ya, itu kan dengar tadi ada mau pemilihan umum. Wah, saya seneng. Angkringanku mesti laris. Gitu ya. Ada nobar-nobar juga. Ada nanti paling ramai sekali. Kan tiap malam yang kemana aja pemilihan kepala desa di tetangga sebelah itu sampai malam larut malam ada di sini penuh gitu.
Nah itu kerennya anggaran di situ. Nah terkait dengan itu obrolan-obrolan yang di sini tentang politik, tentang pilkada dan sebagainya, biasa kan ada banyak calon gitu ya Pak. Ada yang mendukung sini, mendukung situ dan sebagainya. Ya, di antara itu ada juga ketika terjadi hal-hal yang masyarakat itu kadang bingung Mbak. Ini misalnya terjadi kayak hal-hal masalah dalam pemilihan itu harus bagaimana gitu. Adanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada saat proses entah itu pemilihan kepala daerah atau pemilu itu berarti kami harus gimana gitu, Mbak. Berarti salah satu kendala masyarakat ketika melihat kecurangan di masyarakat terkait dengan proses itu adalah bagaimana sih cara melaporkan kemana dan bagaimana cara melaporkan. Mas Gugun, sekedar informasi bahwasanya Bawaslu itu mempunyai berbagai macam divisi. Ada 5 divisi. Salah satunya saya sebagai divisi organisasi dan sumber daya manusia. Kemudian ada divisi pengawasan, ada divisi penyelesaian sengketa, ada divisi humas dan data informasi. Nah, kalau pertanyaan, kalau pertanyaan terkait dengan Mr. Gugun ini tadi, yang berwenang menjawab adalah divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Untuk itu kita simak bersama ya penjelasan dari koordinator divisi penanganan pelanggaran. Biar saya lebih paham terkait dengan tata cara pelaporan terkait dengan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Mari kita saksikan bersama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu. Adapun sumber penanganan pelanggaran, yang pertama adalah temuan, yang kedua laporan. Temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu di lapangan. Sedangkan laporan adalah laporan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat ke Bawaslu. Dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu yang telah lalu, Bawaslu Kabupaten Klaten menangani pelanggaran pemilu dan pilkada mayoritas berasal dari temuan pengawas pemilu. Hal ini belum adanya keterlibatan masyarakat disebabkan yang pertama, masyarakat belum paham tentang regulasi dan tata cara pelaporan pelanggaran ke Bawaslu. Yang kedua, masyarakat belum tahu kemana dan kepada siapa harus melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Oleh sebab itu, dalam rangka sosialisasi, hari ini kita sampaikan tutorial tata cara pelaporan pelanggaran pemilu maupun pilkada. Marilah kita simak tutorial berikut ini. Selamat siang Om. Siang. Wah, sehat Om? Sehat. Lagi asik main catur nih siang-siang nih. Ya. Iya, ini saya diamanatkan Pak Kades untuk menyerahkan sembako untuk pilkada besok. Saya harap jenengan semua bisa menerima sembako ini dan ada titipan dari beliau juga. Ini bisa jenengan terima. Ya, jangan lupa besok coblos yang ada angkanya dan wajah beliau. Hanya itu aja Om ya yang bisa saya sampaikan. Ya. Permisi. Ini yang dicoba? Iya betul Om. Permisi saya langsung ya Om ya. Untuk ngasih ke tetangga-tetangga lainnya. Mari Om. Siang. Siang. Ada sembako, amplop isi uang, suruh nyoblos. Wah, ini politik ini, bahaya. Wan, itu dari siapa Wan? Kok ngasih ini? Tadi sih ngakunya namanya Jemas. Ngasih gula teh sama mie sama amplop. Amplop isinya apa Wan?
Ada uangnya ini. Oh. Suruh milih. Ini tadi nyoblos nomor 30 namanya. Ini bahaya, Wan. Bahaya kenapa, Mas? Money politik. Ini sembako. Ini amplop. Ada gambarnya. Coblos. Uang. Bahaya. Kamu bisa dipenjara berdua. Weh, penjara? Gimana? Kamu kok nggak tahu? Saya nggak tahu, Mas. Nah, terus gimana ini, Mas? Bawaslu aja gimana? Ada dua cara. Yang pertama, telepon. Yang kedua, datang langsung. Gimana? Datang langsung aja gimana, Mas? Ya udah, kita datang langsung. Aku punya alamatnya, saya antar nanti. Ayo. Gimana ya? Ayo. Ayo. Ini Mbak. Ya, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Begini Mbak, di tempat saya, daerah saya, ada kejadian money politik yang latar belakangkan tim ses memberikan sebuah sembako dan satu amplop diisikan uang 100.000. Berarti ini laporan money politik ya, Pak? Ya. Untuk sebelumnya, laporan ada 2, yaitu untuk syarat material dan formil yang formil pertama saya boleh meminta KTP Bapak atau identitas yang lain. Oh ya. Mungkin 3-tiganya bisa diserahkan ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin bisa diceritakan kejadiannya di mana dan seperti apa? Kemudian ini barang buktinya ya. Baik, saya terima dulu ya, Pak. Baik, sebentar saya printkan dulu ya, Pak, untuk saya minta tanda tangan. Ya, Pak. Baik, Pak, untuk selanjutnya saya minta tanda tangan terlebih dahulu. Ini untuk form laporan bisa tanda tangan di sini ya, Pak. Di sini. Baik, terima kasih pulpennya. Laporannya saya terima ya, Pak ya. Ini kartu identitasnya saya kembalikan. Untuk selanjutnya menunggu proses, nanti akan dipanggil untuk klarifikasi. Untuk barang yang satunya bisa diserahkan kepada kami. Oh, ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan memanggil dari klarifikasi ya. Silahkan. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Bu. Ya, Ibu, ini tadi ada laporan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik. Ini laporannya serahkan ke Ibu untuk ditindaklanjuti para pimpinan Bawaslu. Dan untuk barang buktinya saya register ke buku dugaan pelanggaran ya Bu ya. ya nanti disimpan dicatat di barang dugaan pelanggaran BDP. Makasih Bu. Oke. Demikian Ibu Bapak dan juga rekan-rekan dan pemirsa Bawaslu Kabupaten Klaten, sedikit tutorial tentang tata cara penanganan pelanggaran pelaporan pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mr. Gun ya, pemaparan dari Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Bagaimana? Sudah jelas ya? Wah, Jen, saya jadi lebih mantap itu loh. Keren pemaparannya. Iya, iya. Lebih Jadi paham. paham ya. Jadi dengan seperti itu masyarakat
berani dan mau ya melaporkan ketika besok terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses. Karena kami sudah tahu, Nah. besok kami akan melaporkan di tempat yang semestinya, di Iya. Bawaslu ya. Siap, terima kasih. Gitu, Mr. Gun, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Sukses selalu Amin. untuk angkringan Gubuk Tiwul ini. Amin. Ya. Sahabat Bawaslu, harapan besar dari Bawaslu adalah adanya peran serta masyarakat dalam ikut mencegah, mengawasi, serta melaporkan. Adanya keberanian melapor dari masyarakat berarti masyarakat sudah ikut andil dalam menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tentu ini diawali dari pemahaman terkait dengan tata cara pelaporan kepada Bawaslu. Maka, lapor ke Bawaslu, kamu harus tahu. Saya, Dina Nur Hidayati, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Klaten. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam ruang demokrasi. Iya.